Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rana Katayumna dengan digit yang terakhir 161. Video kali ini saya akan membahas salah satu kasus nyata mengenai pengelolaan APBD di Indonesia, yaitu kasus rendahnya serapan APBD di Kota Depok. Pada kasus rendahnya serapan APBD di Kota Depok tahun 2024, kasus ini menarik untuk dibahas karena Kota Depok memiliki anggaran daerah yang cukup besar, tetapi realisasi penggunaannya masih dinilai belum maksimal. Dari kasus ini kita bisa melihat bagaimana pentingnya pengelolaan anggaran daerah yang efektif agar pembangunan dan pelayanan publik dapat berjalan dengan baik. Oke, sebelum masuk ke kasusnya, kita perlu memahami terlebih dahulu apa itu APBD. APBD itu anggaran pendapatan dan belanja daerah, merupakan rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang digunakan untuk membiayai berbagai kebutuhan daerah seperti pembangunan jalan, terus pendidikan, kesehatan, transportasi, sama pelayanan publik, hingga gaji pegawai pemerintah daerah. Jadi APBD ini memiliki peran yang sangat penting dalam menunjang kesejahteraan masyarakat di suatu daerah. Pada tahun 2024, pemerintah Kota Depok memiliki APBD sekitar 4,3 triliun hingga 4,4 triliun. Jumlah tersebut termasuk cukup besar untuk tingkat kota. Namun, permasalahan muncul ketika realisasi atau serapan anggaran berjalan lambat. Jadi berdasarkan laporan pemerintahan Kota Depok hingga pertengahan tahun 2024, serapan APBD baru mencapai sekitar 35,17%, artinya lebih dari separuh anggaran daerah belum digunakan secara optimal pada saat itu. Kemudian menjelang akhir tahun 2024, realisasi APBD Kota Depok memang meningkat, tetapi masih berada di angka sekitar 77,59% dan belum mencapai target maksimal. Jadi kondisi ini memunculkan kritik dari DPRD Kota Depok karena anggaran yang sudah disusun seharusnya dapat direalisasikan secara lebih efektif dan tepat waktu. Kasus ini menunjukkan adanya permasalahan dalam efektivitas birokrasi dan pengelolaan program pemerintah daerah. Terus rendahnya serapan anggaran biasanya dapat disebabkan oleh beberapa faktor, seperti lambatnya proses administrasi, terus keterlambatan pelaksanaan proyek, proses pengadaan barang dan jasa yang panjang, serta kurang optimalnya koordinasi antarisasi pemerintah daerah gitu. Jadi selain itu ketika anggaran tidak terserap dengan baik, dampaknya juga dirasakan langsung oleh masyarakat. Misalnya pembangunan infrastruktur bisa menjadi terlambat, terus perbaikan jalan tidak selesai tepat waktu, terus pelayanan publik menjadi kurang maksimal, dan program bantuan masyarakat dapat terhambat gitu. Jadi padahal tujuan utama APBD ini adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui berbagai program pemerintah daerah. Kasus ini juga memperlihatkan bahwa biasanya anggaran tidak selalu menjamin keberhasilan pembangunan daerah. Pemerintah daerah tidak hanya dituntut mampu menyusun anggaran, tetapi juga harus mampu mengelola, menjalankan, dan mengawasi penggunaan anggaran tersebut secara efektif. Jika realisasi anggaran rendah, maka banyak program yang akhirnya tidak berjalan optimal meskipun dana sebenarnya sudah tersedia gitu. DPRD Kota Depok juga memberikan evaluasi terhadap penggunaan APBD tersebut. Jadi mereka menilai bahwa pemerintah daerah perlu meningkatkan efisiensi dan optimalisasi belanja daerah agar anggaran yang telah direncanakan benar-benar dapat dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat. Jadi hal ini penting karena pengelolaan APBD yang baik merupakan salah satu bentuk tanggung jawab pemerintah daerah kepada publik. Dari kasus ini saya juga belajar bahwa transparansi dan pengawasan dalam pengelolaan APBD sangat penting karena masyarakat perlu mengetahui bagaimana anggaran daerah digunakan dan apakah program-program pemerintah itu benar-benar berjalan sesuai rencana gitu. Dengan adanya pengawasan dari DPRD, media, dan masyarakat, pemerintah daerah diharapkan dapat bekerja lebih maksimal dan lebih bertanggung jawab dalam mengelola keuangan daerah.
Kesimpulan dari kasus rendah serapan APBD Kota Depok tahun 2024 ini menunjukkan bahwa pengelolaan anggaran daerah masih menghadapi berbagai tantangan meskipun Kota Depok memiliki APBD yang besar. Jadi realisasi penggunaannya itu belum sepenuhnya optimal. Menurut saya, pemerintah daerah perlu meningkatkan efektivitas birokrasi, mempercepat pelaksanaan program, dan memperkuat pengawasan agar anggaran daerah itu benar-benar dapat memberikan manfaat bagi masyarakat. Pada akhirnya, keberhasilan pengelolaan APBD ini tidak hanya dilihat dari besarnya anggaran, tetapi dari seberapa besar dampaknya terhadap kesejahteraan masyarakat. Sekian pembahasan dari saya mengenai kasus pengelolaan APBD di Kota Depok. Terima kasih sudah menonton. Maaf bila ada kesalahan kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.